Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di dalam belajarnya ya. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya anak-anak bisa memahami materi pada hari ini yang akan disampaikan Bu Guru. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran PPKN KD 3.4, yaitu tentang makna bersatu dalam keberagaman. Nah, sebelumnya kita belajar bersama keberagaman. Keberagaman yaitu tentang beberapa perbedaan yang ada pada diri kita dan berbeda dengan orang lain ya. Banyak sekali anak-anak, contohnya kita saat di sekolah ya. Ada teman perempuan, ada juga teman yang laki-laki ya. Dari keberagaman fisik contohnya, ada teman yang tinggi, ada pula teman yang agak pendek. Selain itu ada teman yang badannya kurus, ada teman yang badannya agak gemuk ya. Selain itu juga ada warna kulit teman kita yang putih, tapi ada juga yang warna kulitnya sawo mateng atau kecoklatan. Selain itu anak-anak juga ada keberagaman sifat. Sifat yang dimiliki antara teman satu dan teman lainnya atau dari orang satu ke orang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai sifat saling peduli, mau menolong orang lain, ramah, santun. Tetapi ada pula teman kita yang mempunyai sifat yang acuh, sifat yang tidak mau mendengarkan pendapat, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak kita biasanya juga mempunyai perbedaan dalam kesukaan atau kegemaran. Ada teman yang suka atau gemar membaca buku, ada juga yang gemar bermain bola, ada juga yang mempunyai kegemaran memancing. Nah, setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeda-beda, tetapi meskipun seperti itu, kita dimanapun harus tetap saling menghargai. Meskipun berbeda-beda anak-anak, baik sifat, fisik, kesukaan, kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Dengan kita saling menyayangi, maka akan tercipta suasana yang tenang, rukun, dan damai. Selain itu, kita juga harus bersyukur apa yang diberikan Allah, yaitu bermacam perbedaan, sifat, dan sebagainya. Karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Nah, dicontohkan pada gambar berikut yaitu menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Anak-anak kita lihat gambar di sini ya, yaitu ada beberapa siswa yang berdiskusi tentang jadwal piket, di mana jadwal piket akan didiskusikan siapa yang piket hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat hingga Sabtu ya. Di dalam berdiskusi kita harus mempunyai sikap-sikap yang harus kita jaga dan diterapkan supaya diskusi berjalan dengan lancar. Nah, ini anak-anak ya, sikap yang harus dijaga dalam berdiskusi. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Kita harus berbicara dengan sopan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Kita tidak boleh memotong pembicaraan teman yang sedang mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain.
pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita, kita tidak boleh mencemohnya, kita tidak boleh mengejeknya, kita harus tetap menghargainya. Selain itu, kita juga harus melaksanakan hasil diskusi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, ada pula sikap kita jika mengingatkan teman atau beberapa teman kita yang melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan dengan perkataan yang sopan. Tidak boleh dengan membentak atau mengolok-oloknya. Kita harus mengingatkannya dengan kata yang lemah lembut karena kita harus saling menjaga perasaan orang lain. Nah, sekarang anak-anak, cara bagaimana agar terwujud kerukunan? Yang pertama, kita harus mengajari teman yang kesulitan dalam belajar atau memahami pelajaran. Contohnya misalnya, ada Udin tidak bisa tentang membuat paragraf. Nah, maka anak-anak bisa mengajari Udin tersebut dengan cara merangkai kalimat atau memulai untuk membuat kalimat terlebih dahulu, seperti itu. Yang kedua yaitu bekerja sama untuk membantu teman yang terkena musibah. Misalnya ada teman yang terkena musibah atau teman yang orang tuanya sakit. Kita bisa membantunya dengan memberikan obat atau memberikan sesuatu untuk meringankan beban tersebut, ya. Nah, selain itu anak-anak, dalam diskusi tadi kita harus mau menerima saran dan kita juga harus mau memberi saran. Jika pendapat kita tidak diterima dalam diskusi, kita diam saja, kita tidak boleh menuntut dan kita tidak boleh memberontak karena tujuan dari diskusi yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Kita mencapai kesepakatan bersama dan kita harus melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan begitu diskusi akan berjalan lancar, rukun, dan akan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, materi dari Bu Yuyun cukup sekian. Semoga hari ini apa yang disampaikan Bu Yuyun dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.